Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis atau BINTEK untuk tenaga pendamping peningkatan populasi ternak dari tanggal 11 sampai dengan 14 April 2022 di Basko Hotel Padang. BINTEK yang diikuti oleh para penyuluh dan tenaga pendamping peningkatan populasi ternak se-Sumatera Barat ini menghadirkan pemateri dari kalangan praktisi, akademisi, dan birokrasi. Erinaldi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, di hadapan para peserta BINTEK menyampaikan bahwa program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang peternakan adalah meningkatkan populasi ternak dengan memfasilitasi pembinaan pada kelompok-kelompok ternak untuk peningkatan populasi ternak dan kesejahteraan masyarakat. Program Gubernur dan Wakil Gubernur kita kan punya program unggulan. Program unggulan itu di Dinas Peternakan ada yang bisa terjemahkan dalam peningkatan populasi dan tenaga peternak. Peningkatan populasi ini dijadikan untuk membantu masyarakat sambil kita mengembangkan ternak, meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan ekonomi petani. Jadi untuk sampai 2024 nanti bidang pertanian kan diberikan kuota 10% dari aktivitas. Nah ini tugas kita sekarang, dana sekian itu bagaimana kita mengoptimalkannya, ya. Di tahun kemarin, tahun pertama kita sudah bantu lebih dari 300, 350 dengan APBN. Yang APBN-nya ada 350 kelompok yang difasilitasi tahun 2021. 2022 ini kita 500 lebih. Itu belum yang kabupaten kota juga punya bantuan. Itu baru provinsi. Para peserta BINTEK di samping tekun mendengarkan pemaparan pemateri, tapi juga aktif menyampaikan pendapat di ajang tanya jawab dan diskusi. Di antara pemateri yang dihadirkan dari kalangan praktisi adalah Suhatril yang sudah sukses dengan peternakan sapi perahnya di Lasi, dan dari kalangan akademisi turut hadir menjadi pemateri adalah Adrizal, Dekan Fakultas Peternakan UNAN. Tidak tanggung-tanggung untuk memberikan motivasi pada para peserta BINTEK ini, panitia juga menghadirkan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang juga sarjana peternakan jebolan UGM. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jonaldi, dengan gayanya yang khas mendorong para pendamping peningkatan populasi ternak agar mampu menjadikan para kelompok ternak tidak saja menjadi pengusaha budidaya ternak, tapi juga menjadi pengusaha pengolahan hasil ternak. Dulu waktu saya masuk sarjana kuliah Fakultas Peternakan di Bogor, gitu, saya mikir saya salah masuk fakultas nih. Saya Pak Ali. Ya, pasti rata-rata mikir, mungkin Pak Eri juga begitu. Waduh, salah masuk fakultas nih saya. Madesu. Masa depan suram. Ya. Harusnya nih saya masuknya nih ekonomi, gitu, teknik, pokoknya keren-keren lah, kedokteran, ya gitu-gitulah. Tapi semakin lama saya pelajari, gitu, wah ternyata memang ilmunya menarik ya. Dan ternyata Fakultas Peternakan ini
membantu juga banyak permasalahan di Indonesia, mulai dari kebutuhan protein, stunting, dan hal-hal lainnya di Indonesia. Ternyata dunia peternakan ini sesuatu yang luar biasa, sangat menarik. Akhirnya saya mulai menikmati kuliah di Fakultas Peternakan, dan dalam waktu 7 semester saya bisa lulus waktu itu. Kalau Pak Karli lulusnya 12 semester, saya tuh 7. Jadi ternyata saya nikmati, dan sampai titik sekarang ini saya bangga saya lulusan peternakan. Saya bangga saya lulus dari Fakultas Peternakan. Jadi dunia peternakan itu juga bisnisnya udah scatter, udah menyebar. Bukan hanya diproduksi, jadi dari hulu ke hilir tuh ada produksi, ada processing, ada hilirisasi, nugget, sebagainya, dan bahkan ada yang terkait dengan dunia wisata. Ini kita lihat waktu itu dengan Pak Kadis di Cimory, Dairyland. Jadi wisata ternak, ya dombanya, anak saya ngasih makan domba dikejar-kejar, gitu. Nah itu masuknya sih murah ya, cuma berapa? 50.000. Tapi di dalam kita secara nggak sengaja diperas sama hewan ternak ini. Mau ngasih makan wortel beli 10.000. Padahal wortelnya masih iprit, dipotong kecil-kecil. Itu pemerasan terstruktur tuh. Dan orang tua ikhlas mengeluarkannya. Nah itu contoh juga tuh dunia peternakan dalam bisnis yang berbeda, bukan untuk dikonsumsi tapi untuk dinikmati. Udah habis wortelnya, anak saya tentu minta lagi, habis ya katanya. Nah 10.000 lagi. Padahal kalau kita beli wortel 10.000 di pasar dapatnya berapa banyak? Mau ngasih makan domba, mau ngasih minum domba susu, beli lagi 10.000 lagi. Nah itulah pemerasan terstruktur di tempat wisata dan legal. Anaknya senang, bapaknya merana. Tapi ketika keluar anaknya senang, ya kita juga senang dengan orang tua. Itu juga salah satu peluang di bisnis peternakan. Kita juga ada binaan di Solok Rajo, dia juga buat agroturism di situ. Agroturism, tapi lebih ke buah, belum ada ternaknya. Ada juga yang dia lupa. Ada juga yang kayak gini, agroturism, ternak. Tapi belum se-level Cimory. Terus ada juga di pengolahan hasil, jadi nugget, jadi bakso, jadi macam-macam makanan olahan. Nah itu bisa dibantu sama provinsi. Kemarin kita bantu yang pengolahan hasilnya ikan tuna di Payakumbuh. Nah ini nanti kalau ada yang mau berminat pengolahan hasil, provinsi juga bisa bantu. Waktu itu dia udah jalan duluan, terus kita bantu memperbesar pabriknya. Pabriknya adalah pabrik home industry, tapi alat-alatnya udah cukup lumayan canggih. Sumatera Barat yang 23% pendapatan domestik regional brutonya dari sektor pertanian dalam artian luas termasuk peternakan. Artinya memang ekonomi Sumatera Barat bertumpu pada sektor yang kita kerjakan ini. Salah satu peternakan. Dan SDM kita 53% itu bergerak di usaha pertanian atau buruh tani atau usaha pertanian di Sumatera Barat. Angkatan kerja aktif kita. Dan banyak juga sekarang udah mulai terbentuk petani-petani milenial. Nah ini kita kumpulin nih jadi satu di berbagai sektor dan berbagai kota kabupaten. Ini juga peluang. Jadi bukan hanya jadi berpikir sebagai pendamping untuk membantu menyalurkan ilmu, tapi juga harus think, become an entrepreneur ke depannya. Jadi nanti bisa menumbuhkan semangat untuk yang lainnya. PAU TV berkabar untuk Nagari.